Sudah 10 tahun lebih, Jaya menjadi penjaga swadaya pintu perlintasan kereta api di Jalan Kembang, Pancoran Mas, Depok. Tangan tuanya tak henti memberikan isyarat kepada warga bahwa kereta api akan melintas. Dengan isyarat bendera tersebut juga menjadi tanda untuk petugas kereta swadaya di pos berikutnya. Setiap hari, lebih dari 50 kali Jaya menarik tali dari pos kecilnya untuk menutup dan membuka pintu perlintasan kereta api. Hal serupa juga dilakukan Sudrajat, pemuda berusia 26 tahun ini. Sudah setahun lebih menjadi penjaga pintu perlintasan di depan SMP Ratu Jaya, Pancoran Mas, Depok. Setiap setengah jam sekali, peluit panjangnya memberikan aba-aba bagi pelajar dan warga yang akan melintas rel kereta api. Walaupun tidak mendapatkan gaji dari perusahaan kereta api, Jaya dan Sudrajat dibayar dari dana swadaya masyarakat. Setiap bulan mendapatkan gaji 150.000 sumbangan dari warga dan 250.000 dari pihak sekolah. Dan sesekali, Jaya dan Sudrajat juga mendapatkan dana sumbangan dari warga yang melintas. Nolong banyak orang, senang aja gitu, apa aja gitu, apa adanya lah. Buat kepentingan bersama, bukan buat kepentingan sendiri. Sebelum dibuat pintu perlintasan kereta api swadaya, setiap tahun lebih dari 4 kali kecelakaan warga terseret kereta api. Tetapi sejak ditempatkan petugas penjaga pintu swadaya, perlintasan kereta api ini menjadi aman. Sebetulnya dilarang oleh Perum, Pak, karena ini dianggap perlintasan liar ya. Jadi mengingat memang kebutuhan masyarakat sangat mendesak supaya ada satu kemudahan dalam transportasi. Oleh karena itu saya memberanikan diri sebagai penjamin di Perumka, dan oleh Perumka diizinkan dengan catatan harus ada penjaga, kemudian honornya juga harus ditanggung jawab oleh masyarakat. Jaya dan Sudrajat, petugas penjaga pintu perlintasan kereta api swadaya, hanya mengandalkan insting dan mata mengawasi tanda-tanda kereta api yang akan lewat. Berbeda dengan pos penjagaan kereta api resmi yang dijaga dengan petugas berseragam dan pos penjagaan dilengkapi dengan rambu dan isyarat signal kereta yang akan melintas. Desi Fitriani, MWayudi, Metro TV. Pembangunan Pusat Informasi Majapahit yang diresmikan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik 3 November tahun lalu saat ini dihentikan. Penghentian proyek ini berdasarkan keputusan rapat tim evaluasi Direktorat Purbakala Indonesia yang menyatakan pembangunan ini merusak situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Keputusan ini tidak menimbulkan persoalan bagi kontraktor karena selama ini belum ada rekanan yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek senilai 25 miliar rupiah ini. Anggota tim teknis dari lembaga Gotra, Wilwatika Anam Rais menyatakan, rapat evaluasi juga memutuskan merehabilitasi situs setelah terjadi kerusakan saat pemancangan pondasi. Pembangunan itu, forum pertemuan waktu itu juga menyepakati supaya dilakukan relokasi proyek. Jadi BEM itu harus dipindah di tempat yang tidak merusak situs. Kemudian karena ini sudah terjadi kerusakan, maka harus dilakukan rehabilitasi atas situs-situs yang rusak itu. Meski demikian, pemerintah pusat belum memutuskan tempat relokasi Pusat Informasi Majapahit karena membutuhkan kajian arkeologis agar tidak merusak situs-situs peninggalan Majapahit lainnya. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Saiful Amin Solihin, Metro TV. Kita ingin menunjukkan bahwa ini juga cerita yang itu untuk apa ya, Mas? Ya tadi kan institusi tua dari Ilbo. Untuk mencari korban tenggelamnya kapal Trate Prima, hari ini tim SAR dari Polairut dan Dinas Sosial Sulawesi Selatan melakukan penyisiran di sekitar Kabupaten Pindrang dan Baru. Kedua wilayah itu disisir menyusul ditemukannya beberapa orang korban di kawasan tersebut.
Tim bertolak dari Pelabuhan Capa Ujung, Parepare menuju perairan Kabupaten Baru. Namun di kawasan tersebut tim tidak mendapatkan adanya tanda-tanda keberadaan korban. Pencarian kemudian dilanjutkan ke kawasan perairan Kabupaten Pindrang dengan menelusuri Teluk Kasih Putih. Namun lagi-lagi di kawasan ini tim kembali tidak menemukan keberadaan para korban. Sementara itu, siang tadi Basarnas kembali melakukan penyisiran untuk ketiga kalinya di perairan Parepare, Baru dan Pangkep Kepulauan Sulawesi Selatan. Namun dalam penyisiran ini Basarnas belum menemukan korban. Karena adanya gelombang tinggi dan angin kencang, penyisiran tersebut hanya dilakukan selama 2 jam. Selanjutnya Basarnas akan melanjutkan pencarian hingga ke Pambolongan, sebab sebagian korban diperkirakan hanyut terbawa arus laut hingga ke wilayah itu. Dari Makassar dan Parepare, Sulawesi Selatan, Alfiansah, Anastasa, Metro TV. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum presiden setiap pemilu selalu berkurang dari pemilu ke pemilu. Artinya, jumlah golput ataupun yang tidak menyalurkan hak pilihnya semakin bertambah. Seperti pemilu tahun 1999, KPU mencatat jumlah golput mencapai 7,3%. Kemudian jumlah ini meningkat menjadi 15,9% dalam pemilu 2004. Bahkan dalam pemilihan presiden, warga yang tidak menyalurkan suaranya namun tercatat dalam DPT mencapai 21,8% pada Pilpres pertama dan meningkat pada Pilpres kedua menjadi 23,9%. Ketua Cetro, Hardar Gumai mengatakan golput terjadi karena rakyat tidak percaya dengan hasil pemilu, serta pemilu yang lalu tidak berdampak pada perubahan yang lebih baik. Akibat daripada golput ini dibiarkan adalah persoalan legitimasi. Nah, kan pemilu itu kita memilih pemimpin, memilih wakil rakyat, ya, memilih orang yang kita percayakan untuk memimpin kita nantinya. Nah, itu perlu ada dukungan. Nah, kalau banyak masyarakat yang tidak ikutan, yang ikut pemilu itu menjadi sedikit, maka hasil pemilu itu dukungannya rendah. Kalau dukungannya rendah, maka dia tidak akan stabil di dalam pemerintahan. Sementara itu, golput juga mengundang daya tarik tersendiri bagi sejumlah ulama. Bahkan di Jawa Timur, sebagian ulama telah mengharamkan golput. Namun hingga saat ini, MUI belum mengeluarkan fatwa tentang haram atau halal warga yang tidak menentukan pilihannya. Saya pribadi lebih condong gunakanlah hak kita untuk memilih. Ya. Jadi masa depan Indonesia itu ya kitalah yang mengisinya. Jangan sampai kita tidak memberikan suara. Meski demikian, fatwa haram golput baru akan dibahas dalam pertemuan ulama Indonesia di Padang Panjang 24-26 Januari mendatang. Desi Fitriani, Vidi Balatau, Metro TV. Pasca kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang Minggu malam, pasokan sejumlah SPBU mulai tersendat. Dari pantauan di sejumlah SPBU seperti SPBU Tanjung Barat hingga saat ini, pengelola SPBU mengaku belum juga mendapatkan pasokan dari depo Pertamina Pelumpang. Padahal pihak SPBU sudah melakukan pemesanan sejak Sabtu kemarin. Keterlambatan pasokan ini menyebabkan SPBU Tanjung Barat tutup sejak Senin siang karena semua jenis BBM baik premium dan Pertamax habis. Habisan dari semalam. Apa aja yang habis, Pak? Premium sama solar. Emang kenapa, Pak? Lambat dari depo Pelumpang. Hal yang sama juga dirasakan pengelola SPBU Kedoya Jakarta Barat. Sejak hari Senin, premium di SPBU ini habis akibat keterlambatan pasokan dari depo Pertamina Pelumpang. Untuk pengiriman mestinya tadi sore sudah harus datang, tapi mungkin ya karena dampak kebakaran tadi baru pagi ini Bu kita bisa terkirim dari depo Pelumpang. Seharusnya keterlambatan ini tidak terjadi, mengingat Pertamina mengupayakan sejumlah depo Pertamina seperti depo Padalarang untuk membackup pasokan BBM di wilayah Jakarta. Namun, baru berjalan 2 hari pasca kebakaran Minggu malam kemarin, sejumlah SPBU khususnya di wilayah Jakarta mengalami keterlambatan pasokan. Tim Liputan, Metro TV. Hingga hari ini, kebakaran ratusan hektar lahan di Dumai, Riau belum berhasil diatasi. Lahan yang terbakar antara lain berada di Pelintung, Rawababi, Bukit Seludung, Bukit Kerikil, dan Gurun Panjang.
Petugas pemadam kebakaran telah berusaha memadamkan api selama 9 hari terakhir, namun api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Menurut petugas, lahan gambut yang terbakar sulit dipadamkan karena api merambat dari bawah tanah. Selain itu, cuaca panas dan angin kencang membuat api dengan cepat meluas. Upaya memadamkan api juga dilakukan secara swadaya oleh pihak swasta, seperti yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang berusaha memadamkan api dari udara dengan menggunakan helikopter. Namun upaya pemadaman juga terkendala oleh angin kencang. Meski telah 1 pekan terbakar, pemerintah setempat belum memiliki data luas lahan yang terbakar serta perkembangan pengendalian api. Berdasarkan data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memperkirakan jumlah titik api hari ini turun menjadi 139 titik dari kemarin 146 titik. Titik panas terbanyak berada di Kabupaten Bengkalis 50 titik dan Pelalawan 33 titik. Akibat kebakaran lahan ini, Kota Pekanbaru hingga kini juga masih diselimuti kabut asap. Kabut asap dan kebakaran lahan dan hutan tidak hanya terjadi di Provinsi Riau Daratan, namun meluas ke Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Sejak 5 hari lalu, kabut asap cukup tebal menyelimuti kota Bukit Tinggi dan Padang Panjang, Sumatera Barat. Kabut asap ini sebagian besar diduga kabut kiriman yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa lokasi di Riau. Kabut asap terlihat tebal terutama di pagi dan sore hari. Beruntung, asap belum mengganggu aktivitas keseharian warga. Berdasarkan data BMG, kabut asap ini bukan cuma dari Riau, melainkan juga karena aktivitas warga di Sumatera Barat. Hingga saat ini, ditemukan setidaknya 106 titik api di Sumbar, seperti di 50 Koto dan Pasaman. Warga di kedua kota mulai secara sengaja membuka lahan untuk perkebunan. Dari Riau dan Padang Panjang, Tim Liputan, Metro TV. Di atas lahan seluas 5.300 meter persegi di Kampung Karet, Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, pemimpin aliran Satrio Piningit, Agus Imam Solihin, berencana membangun pusat aktivitas aliran Satrio Piningit, Weteng Buwono. Belum sempat bangunan itu berdiri, aparat kepolisian langsung menghentikan pembangunannya. Warga sekitar tidak mengetahui rencana tersebut. Itu ada nama Pak Ahmad. Itu awalnya yang beli tanah namanya Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Yang punya tanah namanya Pak Ahmad. Gitu. Menanggapi kehadiran aliran Satrio Piningit, Jaksa Agung Hendarman Supanji secara pribadi menyatakan setuju hal tersebut dilarang, tetapi harus ada dasar hukum yang kuat. Saya dengan mata memejamkan itu salah larang, tapi kan salah. Harus ada dasar hukumnya, kalau dia gugat gimana? Hendarman menambahkan, badan yang lebih berwenang mengambil tindakan adalah Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Bakor Pakem. Setelah resmi dilarang, baru aparat bisa turun tangan melarang aliran tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Sidarta Agung, Francisca Renata, Bowo Triwidodo, Metro TV.